Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita sekarang ada di Jawa Tengah, ada di Sragen. Kita ada di mana? Kita ada di gunung yang cukup terkenal di Indonesia ini. Di gunung apa? Ini dinamakan Gunung Kemukus. Jadi saudara semua pasti pernah mendengar yang namanya Gunung Kemukus. Nah, kita sekarang ada di Gunung Kemukus. Mungkin banyak desas-desus di luar, banyak simpang siur di luar, banyak juga cerita di luar tentang Pangeran Samudra yang disemayamkan di Gunung Kemukus ini. Nah, tetapi cerita itu kebanyakan bukan dari narasumber ya. Bukan dari narasumber, kebanyakan diambil dari luar narasumber. Nah, supaya lebih konkret, kita tanya kepada narasumber aja langsung ya. Setuju nggak? Jadi hal apapun harus ditanyakan kepada yang ahlinya di bidangnya. Kalau untuk pekerjaan, kalau untuk bidang sejarah, tanyakanlah kepada ahli sejarahnya, kepada ahli wilayahnya. Karena biasanya ahli wilayah itu ada warisan budaya atau warisan tradisi dari atas ke bawah, itu biasanya terjaga, terjaga nasab ceritanya atau sanad ceritanya gitu ya. Kita tanya aja langsung. Bapaknya udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini udah juga. Bagi Pak. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah kita berjumpa. Bapak dari? Saya dari Kuningan, Pak. Kuningan ya. Saya dari Kuningan. Ini Pak, saya jauh-jauh ke sini tuh mau tahu tentang Pangeran Samudra. Karena saya pernah mendengar cerita-cerita di luar juga. Jadi saya gimana ya, merasa penasaran gitu. Sebetulnya sejarahnya, ceritanya Pangeran Samudra itu seperti apa? Kalau mendengar di luar, saya takut salah juga gitu. Jadi makanya cari tahu ke Bapak langsung. Betul. Di sini seperti apa Pak cerita Pangeran Samudra atau sejarah yang terkandung sampai beliau dimakamkan di sini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai guru fungsi di makam Pangeran Samudra yang terletak di Gunung Kemukus. Itu adalah desanya Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kabupaten Sragen. Untuk mengenai cerita dari Pangeran Samudra sampai di sini, Pangeran Samudra itu masih keturunan dari Raja Majapahit yang terakhir, yaitu Brawijaya. Brawijaya. Kenapa dia sampai dimakamkan di sini? Sebab pada waktu itu, nah, kalau tahunnya saya sendiri kurang terang, zaman sejarah dari Majapahit itu. Yang jelas ini, kalau Pangeran Samudra itu putra dari Raja Majapahit yang terakhir, atau pamungkas, yaitu Brawijaya. Jadi Brawijaya yang pamungkas. Kenapa dia sampai di sini? Karena pada waktu itu Majapahit dilanda peperangan. Waktu dilanda peperangan, putra dari Brawijaya itu kocar-kacir. Untuk mencari keselamatan, keamanan sendiri, dia banyak yang lari ke sana ke sini. Tetapi pada waktu itu untuk Pangeran Samudra tetap di wilayah Kerajaan Demak. Itu ke Demak ya. Ya. Dan runtuhnya Majapahit, timbul kerajaan baru yaitu Demak. Ya. Demak ya dia pimpin oleh Raden Patah. Ya, Raden Patah. Nah, karena Majapahit runtuh, Raden Patah tahu bahwa putra atau anak dari Majapahit Brawijaya itu ada yang masih tinggal di daerahnya atau wilayahnya, yaitu khususnya Pangeran Samudra sama ibunya yaitu Ontrowulan. Ontrowulan pada waktu kecilnya namanya Ibu Kentir. Ini pada waktu mudanya itu. Ya. Nah, kemudian diboyong di Demak. Demak ditaruh di Kadilangu. Oh, Kadilangu. Kadilangu. Di mana Kadilangu itu diasuh atau
dipimpin oleh Sunan Kalijogo di situ. Nah, ketika pada itu, walaupun itu untuk Ibu Ontrowulan atau Ibu Kinten itu Ibu Tiri, Ibu Tiri, tapi cara mengasuhnya seperti anak kandungnya sendiri. Nah, seolah-olah masyarakat Demak sekitarnya itu kalau zaman sekarang cemburu lah. Masa itu anak tiri cara merawatnya seperti itu, tidak mungkin kalau tidak ada ini dan itunya, itulah. Nah, terdengar oleh Sunan Kalijogo. Kemudian Pangeran Samudra dipanggil, Samudra, kamu datang ke sini. Untuk ini kamu karena sudah menginjak balik atau akhir dewasa, kamu perlu belajar, yaitu ngudi kawruh. Pertama babakan keagamaan, yaitu agama Islam yang diasuh. Yang kedua adalah ketatanegaraan. Itu perlu. Oleh sebab itu kamu harus pergi dari sini, kemana arahnya, yaitu disuruh ke lereng Gunung Lawu. Jadi juga arahnya sebenarnya barat daya, ke arah tenggara sana yaitu Gunung Lawu. Apa sebabnya? Karena Sunan Kalijogo tahu pada waktu dilanda peperangan keluarganya yang lari ke sana ke sini, saudaranya ada yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Oh, begitu. Gitu. Ya, nanti sana biar ketemu sama biar ketemu, saudaranya gitu. Berarti ada maksud tujuan ya. Ada maksudnya gitu. Iya, iya. Nah, pada waktu itu juga ada pengikutnya dua yang setia sama Pangeran Samudra. Ini. Nah, kemudian betul dia berangkat ke lereng Gunung Lawu itu ya. Pada waktu dulu itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Dia jalan kaki. Jalan kaki. Sehingga sampai berhari-hari atau berbulan-bulan baru sampai di lereng Gunung Lawu. Iya. Nah, setelah sampai di sana, betul ketemu sama orang itu, dia ditanya, kamu siapa, dari mana, dan apa tujuan. Dia terus langsung jelas saja bahwa dia datang ke lereng Gunung disuruh oleh Sunan Kalijogo, disuruh mencari ilmu. Nah, ilmu yaitu ilmu ketatanegaraan dan keagamaan, agama Islam. Subhanallah. Pada datang ke sana itu sebetulnya saudara sudah tahu bahwa itu adalah adiknya. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Pada waktu dia tinggal di daerah wilayah Demak itu dia masih kecil. Iya. Nah, sudah tahu ya. Kalau kamu semua itu tujuannya saya terima. Sudah nanti saya sini, nanti ikut saya dan saya beritahu apa yang menjadi maksud dan tujuanmu. Ya, di sana beberapa tahun kemudian ya diasuh seperti apa yang jadi permintaan itu tadi. Kemudian sudah lama sekali dianggap oleh kakaknya itu dia sudah tahu mengerti. Pertama masalah keagamaan Islam, kedua masalah cara mengatur tata negaraan itu tadi, sudah pandai, baru diberitahu, Samudra, kamu itu sebetulnya adik kandung saya sendiri. Oh, ya, itu baru terbuka ya. Gitu. Nah, terharu ya. Terharu. Nah, setelah begitu, kamu di sini karena saya kira sudah tahu dan mengerti, ini ibumu sudah rindu sama kamu. Kalau bahasa Jawanya kapang, kangen. Nah, ini. Kamu pulanglah ke Demak. Ini, kamu pulang. Betul, dia minta izin. Nah, itu apa yang kamu dapat dari itu semuanya supaya kamu tularkan, kamu ajarkan pada saudara-saudaramu yang ada di sana atau teman-temanmu, tetanggamu. Betul. Pulang, ya berjalan lagi. Tidak ada kendaraan pada waktu itu. Sampai di jalan dia juga lelah. Ya capek. Ini sampai seolah-olah di jalan itu ada yang namanya Desa Jenalas, itu adalah tempat peristirahatan beliau. Boleh di situ beristirahat dan mendirikan sebuah tempat atau pondok namanya pondok pesantren di situ, yaitu untuk menularkan agama yang telah didapat dari kakaknya dari Gunung Lawu itu. Sampai sekarang masih ada Jenalas itu sebelah arahnya dekat sana. Di Gunung Lawu itu? Sudah dekat sini, sudah pertengahan perjalanan sini. Nah, di situ juga memberi banyak pengikutnya atau pesertanya yang ikut mengaji sama dia. Sudah lama sekali atau berbulan-bulan, dan dikira dari tetangga sini semuanya juga dianggap sudah pandai. Dia juga minta izin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan melanjutkan perjalanan pulang ke Demak. Apa yang kamu dapat dari saya ini nanti perlu ditularkan pada saudara-saudaramu yang ada di Jenalas ini. Nah, kamu yang
akan langsung melanjutkan perjalanan Sabtul sampai perjalanan sampai namanya di Sandoyong itu karena dia makin lama makin capek lelah pikirannya itu goyang karena doyong itu tadi ya pikiran sudah tidak jejak gitu lagi ya, terus dia pesan besok kalau ada ramenya Jamat desa ini supaya diberi nama Desa Doyong itu aja gitu, ada terus perjalanan lagi sampai perlintasan rel kereta api dia itu ada di Samudro sakitnya makin parah makin parah dia di tempat kiai yang ada di situ dia istirahat kiai nama saya Samudra ini asalnya dari Demak saya adalah putra dari Raja Majapahit yang terakhir dulu Brawijaya saya baru saja mencari ilmu dari lereng Gunung Lawu ini saya sampai di sini saya mendirikan sakit orang sakit itu kalau tidak sembuh ya mati ini maka saya pesan pada kiai besok kapan-kapan kalau saya sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa saya mohon sama kiai saya supaya dimakamkan itu sebelah barat daya itu ada sebuah bukit atau pegunungan gitu. Di sini dari arah sana barat daya nah, ini itu bukit itu setiap pagi atau sore mengeluarkan asap atau kabut ya bahasa Jawanya kukus maka saya pesan pada kiai besok kalau ada ramenya zaman gunung itu supaya diberi nama Gunung Kemukus nah ini betul dia sampai lama-lama dia sakitnya akan parah dan sampai meninggal ya di Desa Mudro namanya nah di situ kemudian kiai tadi pesan pada orang tetangganya supaya membuat tempat di sini untuk tempat makamnya dari Pangeran Samudra ini nah wafatnya itu atau meninggalnya itu di harinya Kamis di hari Kamis Jumat Pon maka sini itu yang ramis Kamis Pahing Jumat malam Jumat Pon nah, pada hadir di sini ya yang datang jenazah orang-orang itu sudah membuatkan sini betul tempatnya di dalam sini saya jenazah sudah dibawa ke sini tapi yang pengikut yang dua tadi untuk sebetulnya untuk pulang memberi kabar pada orang tuanya betul orang tuanya diberi kabar bahwa Pangeran Samudra itu masih sakit tadi di Desa Mudro ini supaya datang ke sini nah ibu yang datang ke sini itu bukan Raja atau Tadepata tapi ibunya tadi Ibu Kentir atau Ibu Ontrowulan. Ibu Kentir Ontrowulan itu ya, Ibu Ontrowulan. Datang ke sini, dan pada waktu itu ya bingung. Bingungnya pada kabar itu kan sebelah jalan kanan kiri jalan itu pohon besar-besar, dia lupa. Tanya ibunya mana? Tadi itu dia ke sini kelihatannya. Saya kok lupa ya? Tanya orang-orang sambil nangis, gurang-garong di desa itu. Dia pesan besok kalau ada namanya aja desa itu diberikan nama di Desa Barong itu. Sejarahnya gitu, ya, jadi nama Barong. Ya Barong itu. Betul. Dia meminta apa itu pada orang-orang beritahu. Ya tadi ada orang meninggal. Tapi di sebelah sana sungai, coba dicari sana. Dari sana sini dia ada sungai itu. Sungai itu. Lewat sini, betul ibunya sama orang tua itu ke sini datang. Nah, jenazah juga jaga sini. Sayang, jenazah sudah dibawa sana ini, tempatnya sini belum jadi. Oh gitu. Nah untuk menunggu tempat yang belum jadi, jenazah di istirahat bawah tadi ada sebuah kandang tadi. Oh iya ada depan tadi. Itu depan nanti kita lihat. Tadi ada kandang. Kita cari tempat peristirahatan Pangeran Samudra untuk menunggu leyang yang belum jadi itu. Oh iya, saat lagi menggali. Nah, itu. Ya jenazah dicari, ibunya datang. Tahu, dicari betul mana anak saya yang sudah meninggal itu mau tahu barang itu anak saya betul anak saya sendiri itu. Ibunya apa itu secepatnya mau meluk anaknya dilarang oleh orang-orang sini nggak boleh ya? Nggak boleh, kamu boleh apa itu meluk anakmu kalau sudah suci dulu. Sudah sucinya gimana? Yaitu harus mandi di sana sumur dulu ada belik ya, sumur kecil itu namanya belik kalau orang Jawa. Di sana ibunya suci sana, maka sendang itu sekarang diberi sendang nama Sendang Ontrowulan itu. Oh, Sendang Ontrowulan tadi tadi itu. Saya lihat. Rasanya kan itu. Nah, setelah ibunya suci naik ke atas, pada waktu itu siram jamas, itu tadi rambutnya juga masih penuh dengan bunga, masih basah, kuyup dan sebagainya. Setelah mau memeluk anaknya, itu dikipas-kipaskan rambutnya itu bunganya jatuh. Nah, bunga jatuh tumbuh pohon nogo. Itu Nogosari itu tadi. Oh, pohon Nogosari ya. Ya, itu kan dasar dari bunga itu. Nah, ibunya sebetulnya terus mau memeluk anaknya, tapi lama sekali tidak bangun-bangun ada apa? Ibunya itu murca.
Murco itu hilang dengan sendirinya. Oh, iya. Itu dengan Mukso, sendirinya itu murco ya. Mus anak bahasa Moksa kalau bahasa kita. Muso ya gitu. Moksa. Bahasa Jawa nih. Itu hilang ya gimana? Maka tempatnya ya jenazah dimakamkan di sini. Bukan kok tempat ini atas kelihatan satu bawah isinya dua, enggak. Ini cuma makamnya Pangeran Samudra itu. Iya. Inilah. Nah, apa itu malam Kamis pagi Jumat pun malamnya, ini malamnya. Itu dia berpesan pada kiai tadi yang merawat tadi. Ya sampai mengakamkan di sini. Kiai, saya akan dimakamkan di tempat sini, saya merasa bangga sekali. Merasa senang sekali. Apa yang menjadi permintaan saya sudah kamu turuti. Oleh sebab itu kami bersama pada kiai. Besok kalau ada ramainya zaman, siapa saja, tua atau muda, putra atau putri, perempuan atau laki ya, kalau dia memerlukan bantuan apa saja, berupa saja, supaya datang ke sini. Nah, datangnya ke sini harus mempunyai hati yang senang, mantap, diumpamakan seperti datang ke tempat pacarnya itu loh. Nah, orang-orang itu nyalahgunakan kalau sini harus bawa pacar. Betulnya kan tidak. Iya. Ini betul. Saya mendengarnya gitu, Pak, harus bawa pasangan ya. Nah, ini itu kan seperti datang sini harus mempunyai hati yang senang gitu loh maksudnya. Oh, hatinya, bukan bawa pacar. Salah berarti. Bukan bawa pacar itu tidak. Itu salah persepsi kalau orang-orang menyalahgunakan. Jadi bukan bawa pasangan ya, Pak ya? Bukan bawa pasangan, tetapi maksudnya hatinya tuh bahagia dan ceria gitu. Seperti kalau kita masih muda ya, masih muda punya pacar, hujan deras pun kita tetap datang. Nah ini tetap datang gitu maksudnya. Oh iya. Berarti mahabbah kalau menurut kita mah gitu. Jadi harus dengan keadaan kalau ceria. Kalau dia percaya dan sebagainya, insya Allah semuanya akan berkait dan dikabulkan. Jadi bukan salah persepsi di luar tuh, saya juga mendengar harus bawa pasangan. Itu pasangannya uniknya cerita di luar itu siap, mau selingkuhan mau siapa katanya, harus berhubungan badan katanya Pak. Enggak ya? Salah berarti. Beliau narasumber yang bisa dipegang ucapannya. Katanya Pak harus bersetubuh, katanya, bahwa bukan berarti. Nah kita percayai dari narasumber aja ya. Nah itulah cerita Serpumit. Saya sendiri juga dari nenek-nenek saya, jadi apa ada kekeliruan dan kesalahannya, kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sampai cuma menyampaikan kelanjutan yang adanya ya Pak ya. Memang dari leluhur kita ceritanya memang seperti itu ya Pak. Turun temurun, karena beliau itu kan kunci. Kalau kunci itu biasanya turun ke bawah, turun ke bawah. Ceritanya juga diturunkan lagi ke bawah gitu. Itulah ceritanya. Berarti seorang pangeran luar biasa. Berarti desas-desus di luar, adanya perbuatan mesum gitu ya, itu nggak boleh di sini, bahkan nggak boleh, dan nggak ada ajaran seperti itu, nggak ada ya Pak ya, nggak ada ajaran yang seperti itu. Berarti itu cerita kurang baik dan bukan tidak dijamin gitu keabsahannya. Tempat digunakan untuk semacam itu kan tidak benar. Tidak benar gitu. Di sini ya harus berdoa, tempat tawasul. Intinya tempat berdoa lah gitu. Jadi kalau sini mohonnya tetap ada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya betul. Untuk Pangeran Samudra sebagai perantara. Kita doakan Pangeran Samudra supaya karena beliau mempelajari ilmu Islam, berarti beliau mensyiarkan agama Islam. Jadi sudah selayaknya para syuhada, para solihin, kita doakan beliau supaya diterima amal ibadahnya, supaya diterima perjuangannya. Kita doakan beliau gitu. Jadi ketika kesini kita mendoakan beliau. Kemanapun kita berziarah, kita mendoakan yang kita ziarahi. Kita doakan gitu. Jadi salah kabar-kabar burung di luar itu salah. Itu kabar burung berarti, bukan kabar dari manusia. Suara manusia dan suara burung beda nggak? Beda. Jadi percaya suara manusia, jangan percaya suara burung gitu. Berarti di sini tidak boleh, karena di sini syariat Islam yang dipakai. Tidak boleh ada perbuatan itu. Adapun itu oknum, bukan dari pihak kita ya Pak ya. Mungkin itu orang-orang yang pemikirannya salah ya Pak. Gitu. Ini pada waktu itu pengunjungnya banyak kan dari Jawa Barat. Jawa Barat untuk menguasai bahasa Jawa itu kurang bisa. Sehingga salah paham ya. Kata semacam itu dia salah persepsi. Walaupun bagi siapa para juru kunci, para wisata, pihak wisata atau pihak kecamatan, kelurahan dan sebagainya sudah
memberitahu, mengingatkan. Itu karena sudah dari tadinya sudah percaya masalah itu tadi. Dia tidak bisa berubah dia ini. Sulit berubahnya. Sulit. Tapi sudah meluruskan sebetulnya. Dari judulnya semuanya sudah diluruskan. Biar enggak belok masalah itu tadi. Iya. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan. Iya. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa didengar oleh semua orang, Iya. sehingga orang-orang itu kalau datang ke sini dapat meluruskan niatnya ya, tekadnya yang benar itu tadi. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Pak, sebelumnya mohon maaf tapi boleh kita lihat ke dalam? Boleh. Alhamdulillah kita lihat ke dalam dulu. Iya. Mari Pak. Yuk kita lihat ke dalam dulu. Kita dibimbing sama bapaknya. Ya. Assalamualaikum ya Habib Bri. Ahli wilayah, subhanallah. Assalamualaikum ya Habib Kubur. Assalamualaikum ya Ahli wilayah. Pangeran Samudra. Ini makamnya. Di sini pemakaman beliau ya. Berarti yang ibundanya itu moksa ya Pak ya? Menghilang. Jadi ini satu makamnya. Gitu kan, ada cerita juga katanya dua. Ini buktinya silahkan dicek, ini satu ya. Dicek aja di sekitar sini. Dulu juga terdugaan ada OPEC 19 ini diberi atas. Ya, berarti ini satu makamnya. Jadi kan ada yang bercerita katanya makamnya dua berdampingan. Enggak, ini satu. Satu makam, ibundanya moksa gitu ya. Subhanallah. Beliau ternyata termasuk murid Sunan Kalijaga juga. Salah satu penuh orang. Tawasul ya. Ini penuh, luar itu bergantian, giliran. Ya udah, kita juga mumpung kesini kita tawasul juga sebentar ya. Ayo siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Assalamualaikum ya Ahli wilayah. Pangeran Samudra. Ila khadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khadrati malaikatil muqarrabin sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil. Wa hamalatil arsy 'alaihim wassalatu wassalamul Fatihah. Summa khadrati khususan Pangeran Samudra. Kubri. Pangeran Samudra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astaghfirullahal adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma sallainahu 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan samilatan wa shadaqatan mutaqabbalatan nuqaddim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lanjut tapak tilas kita atau penelusuran sejarah kita ke tempat lain ya. Jadi ketika mendatangi tempat ziarah seperti ini kita doakan semoga para syuhada, para solehin, para alim ulama, para ustadz diterima perjuangannya di sisi Allah. Amin ya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.